Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Rangkaian Champion Chess Tour 2024 kembali dilanjutkan. Seri keduanya adalah Chess.com Classic, di mana seri pertamanya adalah Chess Apple Master dimenangkan oleh Magnus Carlsen mengalahkan Alireza Firoza. Nah, seri kedua Chess.com Classic ini kawan sudah dimulai kemarin lusa kawan, dengan babak kualifikasinya play-in, dan kemarin berlanjut hari keduanya untuk divisi placement kawan. Nah, hasil-hasilnya sebagai berikut kawan. Untuk divisi placement, sebelum divisi placement ada play-in kawan, di mana 11 pemain langsung lanjut ke divisi placement. Ada Caruana, MVL, Wesley So, Jan Christoph Duda, Sam Sevian, Andrei Stepenko, Matheus Blupom, Vladimir Ivic, Dimitris Kolats, Leonid Dominguez, dan di sini ada juga Danil Dubov kawan. Nah, 11 pemain play-in kawan melanjutkan ke babak knockout untuk divisi placement. Nah, urutan ke-12 sampai urutan ke-30 berapa kawan memperebutkan untuk divisi 2 kawan. Kita fokus untuk divisi 1 kawan. Nah, lanjut ke divisi placement kawan, di mana Danil Dubov di babak pertama berjumpa dengan Jan Christoph Duda. Danil Dubov kalah 2-0 kawan. MVL kalah oleh Vladimir Ivic. Wesley So menang atas Dimitris Kolats. Sam Sevian menang atas Leonid Dominguez. Dan Matheus Blupom menang atas Andrei Stepenko. Di babak kedua kawan, Wesley So kalah oleh Alexis Sarana. Sam Sevian kalah oleh Iani Puniaci. Jan Christoph Duda menang atas Levon Aronian. Dan Andrei Stepenko kalah oleh Denis Lazarevic. Kemudian Vladimir Ivic mengalahkan Fabiano Caruana kawan. Nah, Alexis Sarana, Jan Christoph Duda, Iani Puniaci, Denis Lazarevic, dan juga Vladimir Ivic ini kawan akan menemani Magnus Carlsen bersama Alireza Firoza ataupun Vincent Kemmer nanti malam kawan di event utamanya babak double eliminasi. Kita tunggu saja nanti hasilnya seperti apa. Nah, untuk game yang saya pilih untuk kita ulas di divisi placement kawan, saya pilih permainan Danil Dubov saat menghadapi Jan Christoph Duda pada game kedua. Kebetulan kawan, Danil Dubov di Russian Team Chess Championship berhadapan dengan seorang international master, permainannya remis. Jadi tak perlu kita ulas game remis kawan. Kita akan melihat permainan Jan Christoph Duda melawan Danil Dubov pada game kedua di divisi placement kawan. Pada game pertama mereka, Jan Christoph Duda menang. Ini adalah game kedua, mau tidak mau Danil Dubov harus menang untuk melanjutkan ke Armageddon-nya. Tapi hasilnya seperti itu, Dubov gagal untuk masuk ke divisi 1 kawan. Dan yang berhasil, Jan Christoph Duda setelah mengalahkan Dubov ini, dia mengalahkan Levon Aronian. Cukup menarik kawan, di mana dua pemain ini mengikuti dua turnamen sekaligus. Dubov mengikuti turnamen Over the Board Classic Russian Team Chess Championship kawan bersama klubnya Moskow KPRF. Dan Jan Christoph Duda mengikuti Grand Chess Tour seri pertama di Polandia kawan. Gak capek mereka main catur terus. Dan di sini Dubov mengawali dengan pion E4. Pion E6 oleh Jan Christoph Duda bermain dengan French defense. Pion D4, pion D5, pion E5. Variasi pion maju dipilih oleh Danil Dubov. Seperti biasa, counter attack langsung dengan pion C5 untuk memperlemah pion pusat D4. Backup dengan pion C3. Gajah D7. Tidak banyak yang memainkan gajah D7 langsung. Pilihan ketiga kawan, hanya sekitar 400-an game. Dengan kuda C6 merupakan pilihan yang paling populer, sekitar 2000-3000 game yang memainkan kuda ke petak C6 kawan, atau menteri keluar ke petak B6, pilihan keduanya. Kalau kalian ingin tahu dengan jalur kuda C6, tentu kuda F3 balasan putih. Nah, baru gajah D7 di sini, kalian kembangkan gajah terang ke petak E2, kuda G berkembang ke petak E7. Memang kawan, dalam setiap pembukaan apabila para pemain ini memilih jalur sampingan kawan, ya tentu saja punya strategi khusus. Karena memang Grandmaster macam mereka ini sudah mapan di jalur utama. Jadi cukup membosankan mungkin bagi mereka bermain di jalur utama. Mereka butuh kreativitas untuk memetik kemenangan kawan. Pilihan ketiga dipilih oleh Jan Christoph Duda. Gajah D7. Kuda F3, pion A6. Untuk dukungan pertarungan di area terang jelas. Gajah E3 terlebih dahulu perkuat petak pusat kawan. Di sini pion C pukul pion D4, pion C ambil balik pion D4, baru gajah B5 langsung direct menantang pertukaran. Nah, sebaiknya mungkin diterima untuk merusak struktur pion kawan. Ini juga saran dari Stockfish. Tapi Dubov menunda kawan, lebih memilih pengembangan kuda ke C3, memberikan kesempatan langsung bertukar gajah terang, dan Dubov sudah tidak bisa rokade. Ya mungkin dengan pion G3, raja naik, benteng keluar mungkin nanti. Baru sekarang kuda C6 lanjut Jan Christoph Duda.
pion H4, hentikan dengan pion H5, pion G3, jelas raja maju, benteng keluar. Kuda G berkembang ke E7, lanjut Jan Christoph Duda untuk mencoba ya mencari tempat yang bagus kawan di peta F5. Langsung dicegah dengan langkah gajah G5 oleh Dubov. Menteri keluar ke peta B6 untuk serang pion dan melepaskan diri dari pin. Kuda siap mencari posisi yang bagus kawan, langsung disikat oleh Dubov. Gajah pukul kuda E7, ambil balik oleh gajah, juga persiapan rokade. Di sini kawan, benteng pertahankan pion, benteng B1. Jan Christoph Duda keluarkan benteng ke peta J8 dan baru raja naik ke peta G2. Lanjut Dubov, di sini ada pion G6. Untuk perkuat posisi pionnya kawan, mungkin nanti juga reposisi gajah di sini via Gento, rokade pendek mungkin. Menteri naik ke peta D2. Raja bergeser ke F8, langsung rokade juga bagus, tapi hanya geser rajanya saja ke peta F8. Jan Christoph Duda, menteri keluar ke peta F4, raja naik ke peta G7, raja aman, benteng siap dikeluarkan, dan Dubov melanjutkan dengan langkah benteng HD1. Benteng H sudah keluar kawan, Stockfish lebih menyukai benteng H ini keluar ke peta C1 langsung. Untuk menteri ke peta E3, memilih benteng keluar ke lajur D, perkuat posisi pion agar kudanya juga bisa meninggalkan tempat, mungkin ke sini nanti berikan dukungan bagi menteri kawan. Kuda B8 buka akses bagi benteng di lajur C kawan, dan mungkin juga nanti siap beroperasi manuver-manuver kuda di sini. Benteng angkat naik ke peta D3, kuda D7. Nah, di sini kuda H2. Tidak melanjutkan untuk memberikan backup pada menterinya kawan. Mungkin benteng H akan digeser terlebih dahulu, tidak terburu-buru untuk melakukan pertukaran. Sepeninggal gajah ini kawan, nanti ada ruang-ruang lemah. Kalau terjadi pertukaran gajah gelap hitam ini dengan kuda putih yang kalau ingin lompat ke peta G5 ini. Ditahan kuda manuver ke peta H2, pilihan Daniel Dubov. Apakah untuk dukungan bagi pionnya nanti kawan? Kita lihat saja. Benteng J4. Ada kuda manuver ke F1. Manuver-manuver terus dengan kuda-kudanya Daniel Dubov. Kembali ke F3 ternyata yang terkuat kawan. Satu-satunya peta terkuat bagi kuda ke sini. Tapi memilih ke peta F1. Nah, di sini ada kesempatan Jan Christoph Duda untuk membuka lajur F dengan pion F6 yang terkuat. Tapi Duda memilih dengan benteng H, dobling di lajur C, benteng H J8. Dengan dorong pion kawan, idenya apa? Ambil contoh di sini benteng ini bergerak ke peta E3 untuk ancam benteng, maka pion pukul pion temponya ancam menteri. Kalian sikat menggunakan menteri di sini, diambil oleh kuda. Memaksa menteri ini akan mundur kawan, mungkin ke peta F3 ada benteng yang akan serang menteri di lajur F. Seumpama di sini kawan kalian terima langsung, ya tadi sebelum kuda bergerak ada pion F6 ini kalian terima langsung menggunakan pion E, ambil balik oleh gajah. Pion mendapatkan tekanan yang berat kawan. Buka saja lajur F, tapi Duda memilih dobling benteng. Benteng H J8. Kuda D2. Benteng 4 turun ke J6. Pion A3 sekarang. Untuk kontrol peta B4 atau dukungan bagi pion B4. Bentengnya leluasa bergerak kembali kawan. Tapi harus hati-hati, kuda juga dalam posisi terancam. Menteri mundur ke D8. Benteng F3. Awas ada ancaman kawan. Menteri E8 backup pion F7. Benteng H1, persiapan pion G, pion H nanti jelas. Benteng B6 serang pion, dorong maju ke B4. Benteng B kembali ke C6. Kuda D1 lanjut Dubov, memberikan jalan bagi benteng untuk menusuk ke baris kedua mungkin yang terkuat di sini kawan. Atau dorong pion F5 sekaligus. Memang tadi kuda ini mundur untuk menghindari tekanan kawan. Atau mundur ke peta B1 untuk berkoneksi dengan saudaranya. Ini juga cukup kuat untuk proteksi pion. Dan benteng pun tidak lama-lama menjaga baris ketiga. Memilih kuda mundur ke D1. Kemudian benteng C2. Ada kuda F1. Kembali membuat manuver kesalahan kudanya Daniel Dubov kawan ke peta B3 yang terkuat. Tapi ke peta F1 mungkin ke sini nanti. Entah kemana kuda ini kawan. Apakah ke sini dukung pionnya nanti ke depan. Kuda F8 tidak mampu dimanfaatkan kembali oleh Jan Christoph Duda. Sudah saatnya kawan pion F dimainkan. Kali ini pion F5. Dua peta sekaligus yang terkuat. Untuk mencegah pergerakan pion ini kawan didorong.
Memilih kuda ke petak F8, langsung pion G4, diterima. Ternyata kurang bagus keputusan ini dari Jan-Christoph Duda. Yang terkuat balas dengan pion G5 kawan. Kalau baku hantam di sini terjadi, kuda punya tempat kawan untuk serang menteri. Menteri mungkin mundur ke petak E3, kalian dorong pion ini. Memilih menerima pion H pukul pion G4, Jan-Christoph Duda. Menteri ambil balik dan siap dorong pion kawan. Nah, di sini kuda H7. Benteng angkat naik ke petak H3 terlebih dahulu oleh Dubov kawan. Benteng 8 naik ke petak C6. Banyak sekali langkah-langkah yang tidak presisi dari kedua pemain sebagai bocorannya kawan. Di sini akurasi dari Dubov sebesar 80% saja kawan. Sedangkan Jan-Christoph Duda sebesar 91%. Ya sekitar 11% perbedaan akurasi kedua pemain ini. Jan-Christoph Duda memilih angkat bentengnya ke C6. Kuda D aktif kawan ke petak E3 serang benteng, benteng A2 untuk serang pion. Di sini ada kuda G3 kembali membuat manuver-manuver yang tidak perlu Dubov dengan kuda-kudanya menteri F4 menurut engine yang terkuat. Tapi apa salahnya kawan dengan dukungan saudaranya melakukan aksi pengorbanan nanti kawan jika benteng ambil pion A3 ada ancaman discover. Duda tidak peduli ambil pion A3 tapi Dubov dorong pion H5 kawan. Mungkin kalian tertarik dengan mungkin kuda ini bergerak ke petak F5 terlebih dahulu. Sikat, ambil balik skak. Terserah raja mundur kemana. Dapat benteng di sini kawan. Salah satu opsi terkuat. Dubov memilih dengan pion H5. Kuda G5, garbu 2 benteng kawan. Pion H pukul pion G6. Pion F pukul pion G6. Benteng F6. Korban benteng Dubov di sini. Korban pertukaran kualitas. Apa yang terkuat? Yang terkuat dengan kuda ke E2. Tidak bisa lagi juga melakukan pengorbanan di sini karena lajur G ini sudah diblokade oleh kuda G5. Dubov memilih angkat benteng. Putus koneksi. Tapi kuda langsung caplok benteng di petak H3. Dubov melakukan pengorbanan kuda. Diterima oleh Jan-Christoph Duda. Ambil balik skak. Raja mundur ke G8. Skak lagi. Raja ke H7. Benteng F7. Mungkin benteng pukul benteng salah satu opsi kawan. Benteng F7 skak. Korban kembali kawan. Dorong pion E6. Apa-apaan Dubov mainnya. Asal korban saja kawan. Dia hanya mempunyai benteng saja di sini. Tinggal benteng. Kuda hitam pun sangat nyaman kawan. Dilanjut dengan korban menteri. Balasan dari Jan-Christoph Duda. Walaupun bukan pilihan terbaik. Pilihan terbaiknya benteng ini ke petak C1 kawan. Petak C1, mungkin di sini ada benteng turun ke petak F3 kawan. Kalian bisa balas melakukan skak di sini. Raja ambil kuda di sini, maka benteng ambil menteri kawan. Memilih korban menteri, balasan korban dibalas korban menteri oleh Jan-Christoph Duda. Kemudian ada benteng F6 kawan. Menteri C8 atau opsi yang lain langsung dipromosikan sajalah. Tapi Dubov memilih dengan menterinya ke C8. Ambil pion F2 skak. Raja mundur kawan. Benteng A1 skak mat kawan di langkah berikutnya. Dubov kena skak mat di langkah ke-45. Di game kedua 2-0 untuk Jan-Christoph Duda. Jan-Christoph Duda melaju ke babak berikutnya kawan. Dan mengalahkan Levon Aronian. Dan Jan-Christoph Duda dengan pemain-pemain yang lain berhasil melaju ke event utama nanti malam. Bersama Magnus Carlsen, Alireza Firosa dan juga Vincent Kemmer. Oke, itulah kawan salah satu game dari Dubov di divisi placement kawan saat menghadapi Jan-Christoph Duda di babak pertama pada game kedua. Secara keseluruhan Dubov kalah 2-0. Semoga permainan dari Dani Dubov yang asal korban kawan dan dibalas korban menteri oleh Jan-Christoph Duda bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.